Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Norma Fitria, NIM 2020-11315, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Bahasa Indonesia. Nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor. Yang pertama, penguasaan bahasa yang kurang. Yang kedua, kurangnya penggunaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kecenderungan seseorang menomorduakan tata tulis dibandingkan ide karangan. Yang terakhir, kurang ketelitian dalam menulis. Contohnya, yang pertama, apotek. Yang benar adalah apotik. Yang kedua, teknik. Yang benar adalah teknik. Yang terakhir, praktek. Yang benar adalah praktik. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dan proses pengutip, jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung yang pertama, tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Yang kedua, terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah. Yang ketiga, memakai tanda sig pada bagian kutipan yang salah. Yang terakhir, terdapat tanda kurawal atau yang dapat digunakan jika ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Contoh, Faiyun spasi kurang buka 2020 2 spasi 67 kurang tutup. Menyimpulkan penjelasan bahwa gaya atau style adalah segala hal yang menyimpang dari pemakaian biasa yang ditunjukkan untuk memperoleh keindahan. Sedangkan tidak langsung yang pertama, mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Yang kedua, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. Yang terakhir, diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan. Contoh, bahwa gaya atau style adalah segala hal yang menyimpang dari pemakaian yang ditunjukkan untuk memperoleh keindahan, spasi kurang buka Faiyun, spasi 2020 kurang tutup. Nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dengan contohnya. Biografi merupakan suatu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contoh, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horion. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Sedangkan bibliografi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai perhatian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang dianggap. Contoh yang pertama, pustaka berbentuk baku. Yang kedua, pustaka yang berbentuk kumpulan artikel. Yang ketiga, pustaka yang berbentuk artikel koma.
Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dan penggunaan untuk menjunjung kata pengantar waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimat. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga disebut sebagai durasi. Contoh yang pertama, kami bekerja selama 8 jam sehari. Yang kedua, jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Sedangkan pukul digunakan untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa terjadi. Contoh yang pertama, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Yang kedua, toko kami tutup pada pukul 12. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya sumber bunyi memakna karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh orang dalam berkomunikasi. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar sehingga keduanya saling berkaitan. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulis tanda koma? Jelaskan dan sertai 5 contoh kesalahan tersebut. Yang pertama, waktu belajar yang tidak cukup sehingga terburu-buru. Yang kedua, kebiasaan tidak mendengarkan saat pembelajaran. Yang ketiga, kurang teliti atau memperhatikan kalimat. Yang terakhir, rendahnya tingkat baca. Contoh yang pertama, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Yang kedua, dipakai untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat serta berikutnya. Contoh yang ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Contoh yang keempat, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang terakhir, dipakai untuk memisahkan kata seru. Soal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan sertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda baca titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh yang pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Benar. Mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Salah, karena meja tidak ada komanya. Contoh yang kedua, hanya ada 2 pilihan pada para pejuang kemerdekaan titik 2, hidup atau mati. Benar. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Salah, karena pejuang kemerdekaan tidak ada titik 2-nya. Sedangkan tanda baca titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Contoh yang pertama, ibu membeli buku, pensil, dan tinta titik baju, celana, dan kursi titik pisang, apel, dan jeruk. Benar.
Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Salah, karena apel tidak ada komanya. Contoh yang kedua. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Benar. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Salah, karena hari sudah malam tidak ada titik komanya. Soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembelajarannya. Yang pertama, kurang teliti. Yang kedua, minimnya pengetahuan bahasa. Yang terakhir, kelalaian sehingga yang aslinya si tulis miring tetapi ditulis biasa. Contoh, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Salah. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Benar, karena cakrawalanya bercetak miring. Contoh yang kedua, nama ilmiah buah manggis iya, Garcinia mangustana. Salah. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana. Benar, karena Garcinia mangustana bercetak miring. Contoh yang ketiga, huruf terakhir kata abad adalah D. Salah. Huruf terakhir kata abad adalah D. Benar, karena abad bercetak miring. Soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut sertai dengan pembelajarannya. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilangkan, karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, M, S, C, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Contoh penulisan konsonan. Yang pertama, agama Islam, sehingga saya ingin. G. Yang kedua, dari hujan dan angin kencang, tidak dapat menghindari. Tertarik dengan agama. N. Contoh penulisan vokal. Yang pertama, saya dapat naik sepeda motor. A. Yang kedua, saya mengalami cedera serius. A. Sekian dari video saya. Bila ada kekurangan dan ada lebihnya dan ada salah kata-kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.